tapi dia mengakui bahwa dia sangat menyukai ideologi dan gagasan pasukan revolusi untuk menggulingkan Tenryubito. Sao tahu hari di mana Tenryubito akan digulingkan dari tahta mereka pasti akan tiba, karena hal itu sudah diramalkan sejak lama dalam berbagai literatur yang dipelajari oleh Sao selama ini. Dia pun yakin Dragon sebagai pemimpin dari pasukan revolusi akan memainkan peran yang sangat penting dalam hal itu. Luffy lalu berkata dia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan cerita tentang ayahnya itu, karena Luffy sendiri tidak kenal secara langsung. Dia hanya sekedar tahu bahwa ayahnya adalah Dragon melalui perkataan dari Garp ketika mereka bertemu di Water 7 2 tahun yang lalu. Seingat Luffy, dia dan Dragon tidak pernah menghabiskan waktu bersama, sehingga Luffy bahkan baru tahu di Water 7 kalau dia ternyata punya ayah. Luffy memang lebih dekat dengan Garp dibanding Dragon, namun setelah Garp masuk masa-masa sibuk angkatan laut, Luffy dititipkan ke bandit gunung yang bernama Dadan. Setelah itu Luffy merasa bahwa Dadan seperti sosok ibunya sendiri, sehingga ingatan Luffy soal orang tua adalah sosok Dada. Sao pun berkata itu adalah hal yang wajar, karena Garp sebagai angkatan laut pasti sibuk memburu para bajak laut, sehingga dia pun terpaksa menitipkan Luffy kepada Dadan. Sao juga bilang bahwa sangat wajar juga Luffy bahkan tidak kenal sama sekali dengan Dragon yang merupakan ayahnya. Sao menjelaskan bahwa itu karena sebagai pemimpin dari pasukan revolusi, Dragon terus diburu oleh pemerintah dunia dan angkatan laut, sehingga dia tidak bisa tinggal bersama dengan Luffy. Luffy sendiri pun akan ikut berada dalam bahaya jika dulu bersama dengan Dragon. Jadi apa yang dilakukan oleh Dragon memiliki alasan yang kuat. Luffy lalu berkata hanya ada satu hal yang membuat dia penasaran tentang ayahnya itu. Dia bertanya kepada Sao, apakah Dragon itu orang yang kuat? Sao pun menjawab tentu saja, bahkan Dragon merupakan salah satu orang terkuat yang dia kenal sampai sejauh ini. Pada masa lalu, Dragon telah melawan dan mengalahkan banyak sekali musuh dari berbagai kalangan, tak terhitung banyaknya musuh kuat yang sudah dia tumbangkan. Dulu saat awal-awal pasukan revolusi terbentuk, Dragon dijuluki One Man Army, yang mana dia seorang diri mampu mengalahkan pasukan dalam jumlah besar. Namun setelah itu, julukan One Man Army dipindahkan kepada Kuma, sehingga Kuma lah yang sering terjun ke medan pertempuran untuk melawan musuh-musuh. Seperti yang dijelaskan dalam flashback Kuma, bahwa Kuma dijuluki One Man Army. Saat pasukan revolusi telah semakin besar, Dragon mulai menghilang dari publik. Dia menjadi sosok misterius dan bergerak dari balik bayar. Tentu hal itu merupakan salah satu strategi yang perlu untuk dilakukan demi tujuan besarnya. Dragon tidak bisa terus-menerus beraksi secara terang-terangan, melainkan dia harus bergerak dengan tenang dan terencana. Terbukti, strategi Dragon selalu berjalan dengan baik, karena pasukan revolusi terus berkembang sampai sejauh ini. Itulah mengapa sekarang-sekarang ini Dragon tidak pernah terlihat di medan perang. Itu agar semua strategi-strateginya tidak bisa dibaca oleh musuh. Aksi Dragon akan difokuskan pada perang sesungguhnya antara pasukan revolusi melawan pemerintah dunia. Untuk saat ini, dalam pertarungan-pertarungan kecil akan diserahkan saja kepada para komandan revolusi itu. Sao beranjak dari hadapan Luffy dan pergi mengambil semacam map berukuran besar di salah satu rak perpustakaan. Di dalam map tersebut ada kumpulan berita lama mengenai sepak terjang Dragon pada masa lalu. Semua berita itu berasal dari koran dan dicetak ulang dengan ukuran besar oleh Sao agar sesuai dengan tubuh seorang raksasa. Judul-judul berita itu menuliskan tentang kehebatan Dragon dalam hal bertarung, menyusun rencana dan membangun organisasi. Di sana ada pula beberapa berita tentang musuh-musuh kuat yang pernah dikalahkan olehnya dulu. Jadi tak perlu diragukan lagi bahwa Dragon merupakan seorang petarung dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Sao memperlihatkan kumpulan berita itu kepada Luffy, sekilas cerita beralih ke kerajaan Kamabaka. Di sana terlihat kapal-kapal pasukan revolusi, termasuk kapal utama mereka yang bernama Wind Granma. Kapal itu sedang dipersiapkan untuk pergi berlayar. Diperlihatkan juga Dragon mulai naik ke atas kapal itu, disusul oleh Sabo dan juga Ivankov. Sedangkan para komandan pasukan revolusi yang lain naik ke kapal-kapal lainnya. Masih belum diketahui kemana mereka semua akan bergerak. Tapi yang jelas, pergerakan ini akan membawa dampak besar dalam cerita ke depan nanti. Pada saga terakhir ini, kita memang akan melihat banyak aksi menarik dari para pasukan revolusi. Kembali ke perpustakaan Elbaf, setelah melihat sekilas kumpulan berita tentang Dragon dan mendengar cerita dari Sao, Luffy pun tersenyum lega. Dia bilang dia senang ketika mendengar bahwa ayahnya adalah orang yang kuat. Sao lalu berkata, cepat atau lambat, Luffy pasti akan bertemu dengan Dragon. Luffy kemudian bertanya mengapa Sao mengumpulkan berita-berita Dragon sampai seperti itu. Sao menjelaskan sebenarnya bukan hanya berita tentang Dragon saja, tapi ada pula banyak berita dari tokoh penting lain yang juga dia kumpulkan dan dicetak ulang dalam ukuran besar. Alasan mengapa Sao melakukan hal tersebut agar dia mengetahui sepak terjang banyak tokoh melalui berita, sehingga dia dapat mempelajari tentang mereka. Setelah itu, Sao bertanya kepada Luffy, apakah Luffy telah mendengar berita terbaru mengenai Garp? Luffy pun menjawab tidak, karena saat di Pulau Egghead, dia sangat sibuk. Dan tak lama setelah keluar dari sana pun, dia bersama dengan para kru malah terbangun secara misterius di negeri Lego milik seorang raksasa. Sehingga Luffy belum mendengar berita terbaru belakangan ini. Sao pun berkata kepada Luffy bahwa beberapa waktu yang lalu, Garp melancarkan serangan ke Pulau Hachinosu yang merupakan markas dari bajak laut Kurohige. Luffy pun terkejut lalu bertanya mengapa dia menyerang markas Kurohige. Sao menjawab, dari informasi yang dia ketahui, pergerakan
Garp ke sana untuk menyelamatkan marinir muda yang bernama Koby. Aksi dari Garp untuk membebaskan Koby memang berhasil, tapi sebagai gantinya, Garp harus mengorbankan diri di sana untuk membuat para marinir lain keluar dengan selamat. Setelah hilang kabar beberapa saat, berita terbaru sudah bisa mengonfirmasi bahwa Garp ditahan di Pulau Hachinosu. Luffy lalu bertanya, apakah Angkatan Laut sudah mengambil tindakan untuk menolong Garp? Shaw menjelaskan bahwa pergerakan Garp bukan misi resmi, sehingga dia yakin bahwa Akainu sebagai Fleet Admiral saat ini tidak akan mengambil tindakan apa-apa. Namun menurut Shaw, akan ada suatu kelompok rahasia dalam Angkatan Laut yang kemungkinan besar akan segera bergerak. Tentu kelompok rahasia yang Shaw maksud adalah pasukan Sword. Shaw tahu tentang mereka karena dulu dia juga adalah seorang marinir. Di sini Luffy bingung dengan situasi yang ada saat ini. Di satu sisi, dia ingin menyelamatkan Garp, tapi di sisi lain, Luffy tahu bahwa Garp pasti tidak mau diselamatkan oleh cucunya yang merupakan seorang bajak laut. Luffy pun memutuskan untuk menyerahkan saja hal itu kepada pasukan Sword, karena Luffy yakin Garp akan lebih senang jika diselamatkan oleh teman-temannya dalam Angkatan Laut. Di sini Luffy benar-benar memahami sifat dan watak dari kakeknya ini. Luffy mulai menanyakan hal lain kepada Shaw. Dia bertanya, apakah sang raksasa itu juga mengenal Shanks, dan apakah Shanks masih berada di Elbaf saat ini atau tidak? Shaw menjawab bahwa dia tentu mengenal Shanks secara pribadi, sebab bajak laut Akagami memiliki hubungan yang baik dengan para raksasa Elbaf. Shaw mulai menceritakan tentang peristiwa yang terjadi sekitar 6 tahun yang lalu. Waktu itu, pangeran yang bernama Loki menimbulkan kekacauan besar di Pulau Elbaf. Dia juga tidak sendirian karena Loki memiliki fraksi kuat yang mendukungnya. Akibat dari ulah Loki, Elbaf mengalami masalah yang serius. Namun bajak laut Akagami yang kebetulan sedang berada di dekat Elbaf mulai melibatkan diri. Shanks bertarung 1 lawan 1 melawan Loki, sedangkan para kru Shanks melawan para bawahan Loki. Bajak laut Akagami pun pada akhirnya berhasil memenangkan pertempuran. Itulah mengapa Shanks bisa menjalin hubungan yang baik dengan banyak raksasa di negeri itu. Luffy pun dalam hati bilang bahwa jadi itu alasannya mengapa Loki sempat menghina Shanks. Loki pasti kesal karena dulu dia pernah dikalahkan oleh Shanks. Shaw pun bilang sekarang ini Shanks sudah pergi. Beberapa waktu yang lalu dia sempat datang ke sana, tapi tidak lama. Dia pergi usai mengalahkan kelompok bajak laut Kid. Hal ini lagi-lagi membuat Luffy terkejut dan bertanya, apakah Kid sudah mati dalam pertarungan itu? Shaw pun menjawab tidak, karena ada seorang raksasa yang menyelamatkan Kid dari lautan sebagai ungkapan terima kasih karena telah mengalahkan Big Mom. Seperti yang kita tahu, Big Mom memang memiliki hubungan yang sangat buruk dengan Pulau Elbaf, sehingga berita kalahnya Big Mom oleh Kid dan Law membuat para raksasa Elbaf bahagia bahkan menganggap Kid dan Law sebagai seorang pahlawan. Itulah mengapa meski para raksasa Elbaf berhubungan baik dengan Shanks, tapi ada beberapa raksasa yang menolong Kid yang hendak tenggelam. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan bajak laut Akagami berlabuh di suatu pulau. Shanks bilang untuk sementara waktu, mereka akan tetap tinggal di pulau itu, sebab Shanks tidak ingin pergi jauh dari Pulau Elbaf. Para kru pun bertanya mengapa Shanks tidak mau terlalu jauh dari Elbaf. Lalu Shanks menjawab bahwa dia memiliki suatu firasat buruk tentang Elbaf. Jadi Shanks belum ingin pergi terlalu jauh dari Elbaf karena kemungkinan dia harus kembali ke negeri para raksasa itu tak lama lagi. Dengan begitu, ada indikasi kuat bahwa bajak laut Akagami nantinya akan terlibat pada cerita dalam arc Elbaf ini. Terakhir, cerita menampilkan pelabuhan di pantai Pulau Elbaf. Ada kapal bajak laut yang baru berlabuh di sana. Rupanya, itu adalah kapal milik Uroj. Uroj berkata, ada hal penting yang harus dia lakukan di Elbaf. Seperti yang kita tahu, dalam cerita setelah time skip, Luffy sering berhubungan dengan supernova lain, entah sebagai lawan maupun kawan. Dia sudah pernah beraliansi dengan para supernova lain, seperti Law, BG, Kid Killer, dan juga Jeori Bonnie. Dia juga pernah bermusuhan dengan supernova seperti Apo dan Hawkins. Ada juga kasus di mana supernova yang tadinya lawan menjadi kawan, yaitu X-Drake yang tadinya bagian dari Tobilopo bajak laut Kaido, kemudian berkhianat dan memihak kepada Luffy. Di antara para supernova, hanya Orochi yang belum muncul.